Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat pada pagi yang cukup cerah ini, Ibu. Alhamdulillah kami bisa menyampaikan beberapa hal temuan untuk laboratorium pemerintahan desa yang setelah beberapa kali belum aktif. Alhamdulillah kita aktifkan kembali. Dikandung maksud kami ingin memberikan semacam sosialisasi informasi pada sobat desa yang ada di desa Kabupaten Batang, tentunya Bapak Ibu perangkat, Bapak Ibu kepala desa, kasih yang ada di kecamatan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah informasi yang luar biasa, Ibu, beserta Bapak Sekretaris di Dispermades Kabupaten Batang. Dan tentunya pada hari ini kami datangkan Ibu Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi, Ibu Arum. Selamat siang, Bu Arum. Siang. Dan tentunya moderator kita Pak Sekretaris Pak Fatoni. Selamat siang, Pak Tony. Injih. Alhamdulillah, dan pada hari ini luar biasa sekali tema yang kita sungguhkan, yaitu dana desa untuk pencegahan stunting di Kabupaten Batang, Ibu. Luar biasa. Setelah sekian lama barangkali Dewan Dinas Kesehatan ini dengan pemerintah daerah berjibaku dengan kendala COVID yang luar biasa, dan pada tahun ini semakin hari semakin melandai, dan harapan kami Batang sudah aman untuk COVID-nya, Ibu, ya. Begitu. Dan tentunya kami dari Dispermades selaku host, dan nanti dari Pak Fatoni selaku moderator akan beberapa hal berdiskusi dengan Ibu Arum. Dan tentunya kami berharap karena pemerintah daerah melalui Dispermades dan desa ini, Bu, alokasi dana desa yang tentunya menjadi sebuah prioritas, baik itu mungkin kaitannya dengan masalah BLT, ada ketahanan pangan, tentunya ada semacam program-program dari pemerintah daerah bagaimana untuk bisa mengentaskan stunting, yang tentunya akan kita kumpas tuntas dari Ibu Arum dari Dinas Kesehatan, sehingga nanti akan beliau sampaikan apa sih penanganannya, strateginya apa, termasuk mungkin apa-apa permasalahan di tingkat desa. Untuk itu kami berikan sepenuhnya waktu pada Bu Arum untuk menyampaikan. Waktu dan tempat kami persilahkan, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Sekretaris Dinas Dispermades dan Pak Nugroho. Hari ini suatu kebahagiaan kami pribadi mendapat amanah dari Bapak Kepala Dinas untuk menyampaikan diskusi hari ini, yaitu dana desa untuk pencegahan stunting Kabupaten Batang. Kita awali bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan tema kita dana desa, jadi sebagai dasar hukum sudah dikeluarkan Permendes nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022, di mana ketika kami lihat itu di lampiran di bab 2, lampiran di bab 2 di pasal, sebelumnya pasal 6, yaitu di penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional, di mana di D ada pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera. Kemudian di pasal 6 ini dijelaskan lebih detail di bab 2, di lampiran di bab 2, yaitu tentang prioritas penggunaan dana desa. Dan kita lihat lagi di poin ke-6, itu pencegahan stunting di desa. Jadi intinya Bapak Ibu memang di Kementerian Kesehatan Desa sudah secara detail menjelaskan, di mana ada di poin C, yaitu peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan kesehatan ibu dan anak, kemudian konseling gizi. Ini yang mungkin kita ingatkan bersama Pak Nugroho, di mana memang stunting ini menjadi masalah nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan data EPPGBM, jadi aplikasi pencatatan pelaporan berbasis masyarakat, pada tahun 2020 angka di Kabupaten Batang ada 16,62%, kemudian di tahun 2021 alhamdulillah turun menjadi
14,14%, kemudian di tahun 2022 angka kita 12,74%. Sekali lagi Bapak Ibu, ini berdasarkan EPP-BPM karena ada dua angka yang tersaji. Jadi ada SSGI di mana itu merupakan survei status gizi Indonesia, itu pekerjaan daripada pusat dan itu dilakukan setiap tahun sekali. Biasanya dilaksanakan hampir-hampir di akhir tahun, dan untuk SSGI tahun 2022 sudah dilaksanakan melalui peningkatan kompetensi enumerator, namanya petugas yang akan langsung ke masyarakat, di mana sudah dimulai sejak September dan ini masih berjalan. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan di tahun 2020 di mana angka Kabupaten Batang angkanya 16,62%, itu ada jumlah balita yang diukur 36.442, di mana ditemukan stunted. Apa itu stunted? Nanti di belakang akan kita bahas. Sebanyak 6.058. Kemudian di tahun 2021 14,14%, di mana jumlah balita yang ukur ada 37.302, yang ditemukan stunted ada 5.275. Kemudian di tahun 2022 dari 38.820 balita yang diukur yang ditemukan stunted itu 4.946, sehingga prevalensi 12,74%. Kemudian perlu kami sampaikan di hasil yang 12,7 dari 21 puskesmas, izin menyampaikan yang paling tinggi adalah Puskesmas Bawang dengan angka 28,4, kemudian diikuti Gringsing 1 dengan 23,7. Selanjutnya dari Reban 22,7. Puskesmas yang di Kabupaten Batang dengan angka yang paling kecil yaitu Bandar 2 1,9 dan Banyu Putih sama 1,9 dan Tersono 4,3%. Kemudian Bapak Ibu perlu disampaikan ada istilah stunted dan stunting, itu yang mungkin harus kita samakan persepsinya. Jadi stunted itu adalah gangguan pertumbuhan bila tinggi badan terhadap usia itu kurang dari min 2 SD, standar deviasi pertumbuhan menurut WHO. Kemudian kalau stunting itu sendiri yaitu kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat anak mengalami kekurangan gizi, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Jadi ketika dikatakan stunting itu sudah terjadi gangguan baik itu pertumbuhan maupun perkembangan. Kemudian deteksi dini, jadi ada kalau pertumbuhan itu segala sesuatu yang bisa ditimbang, diukur, berarti tumbuh ya dengan menimbang berat badan, mengukur tinggi badan. Kalau pertumbuhan adalah kemampuan anak itu. Jadi ada kemampuan kognitif, ada anak ini sudah bisa duduk ataupun sudah bisa merangkak. Dengan perkembangannya, Bu, ya. Betul. Dan kita sejak di puskesmas, alhamdulillah 21 puskesmas itu merupakan puskesmas mampu persalinan. Jadi sudah semua puskesmas melayani persalinan di situ. Semua bayi baru lahir sudah diukur, begitu lahir dibersihkan, kemudian diukur panjang badannya, berat badannya, itu ada namanya resiko stunting. Jadi bayi-bayi yang lahir itu memiliki resiko stunting enggak sih? Lah itu bisa dideteksi nyun sewu apabila panjang badan. Panjang, kenapa panjang badan? Karena diukur dengan tidur ya. Kalau tinggi berarti dengan berdiri. Kalau panjang badan untuk bayi-bayi perempuan itu kurang dari 47 cm.
Kalau bayi-bayi laki-laki itu kurang dari 48 cm. Nah, perlu disampaikan bahwa perkembangan maksimal untuk pencegahan stunting ini ada yang dinamakan periode emas, di mana usia 0 kehidupan, jadi ketika suami istri melakukan hubungan suami istri kemudian terjadi pembuahan, itu sudah menghitung 0 kehidupan sampai dengan usia 2 tahun, di mana pertumbuhan dan perkembangan otak maksimal ada di usia itu sampai 85%. Setelah selesai 2 tahun, perkembangan otak itu hanya melengkapi, jadi 15%. Jadi Bapak Ibu, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, di mana untuk pencegahan stunting ini diawali sejak remaja, Pak. Jadi kita punya program emas atau program unggulan namanya Pil Cantik, Pil Pintar, yaitu diberikan untuk mereka remaja putri, bisa di tingkat sekolah, kemudian di luar sekolah, pondok pesantren, ya. Itu cukup seminggu sekali. Minum seminggu sekali Pil Cantik, Pil Pintar. Biar tidak lupa kita samakan, atau hari Jumat, atau hari Ahad, atau hari Senin boleh. Khasiatnya apa itu, Ibu? Khasiatnya untuk mencegah anemia. Karena awal stunting dan awal masalah remaja itu di anemianya. Jadi ketika remaja putri itu anemi, nyun sewu, kenapa disebut Pil Pintar? Karena ketika anak-anak anemi ini diajar di sekolahnya, mereka nyun sewu akan sering ngantuk, tidak fokus. Makanya dengan mengkonsumsi itu diharapkan tidak terjadi anemi sehingga tetap bersemangat. Jadi intinya Bapak Ibu ketika mempunyai anak yang nyun sewu ini stunting, ya tidak usah berkecil hati, itu baru di level stunted tadi. Jadi bisa dikelola. Satu yaitu pemberian ASI eksklusif. Ibu-ibu yang di rumah baru punya anak itu luar biasa manfaatnya. ASI eksklusif, kemudian setelah selesai 6 bulan ada pemberian makan tambahan bayi, kemudian ditimbang di posyandu setiap bulan untuk melihat tadi. Jadi ada nyun sewu Pak Nugroho di kesehatan itu ada gini. Jadi untuk memantau secara mudah setelah lahir, kemudian ada 1 tahun pertama penambahan panjang badan itu di 1 tahun pertama itu paling tidak 24 cm. Dengan asumsi setiap bulannya tambah 2 cm. Kemudian di 1 tahun kedua minimal tambahnya 12 cm. Dengan asumsi setiap bulannya tambah 1 cm. Kemudian kegiatan apa saja yang sudah dikerjakan di Dinas Kesehatan khususnya, yaitu ada KB pasca persalinan. Jadi ibu-ibu yang bersalin tadi di puskesmas, begitu selesai, kemudian setelah hari-hari lahir dilihat tidak ada perdarahan, bisa langsung dipasang namanya IUD pasca persalinan. Itu bisa dikerjakan sebelum 2 hari atau sebelum pulang ke rumah. Kemudian apabila tidak menghendaki yang IUD, yang biasa favorit ibu-ibu itu ada implan, jadi ada pilihan. Begitu pulang kondisi sudah aman. Jadi ketika nyun sewu masa nifas sudah terlewati, bapak-bapak sudah tidak galau lagi. Itu yang diharapkan begitu. Kemudian tadi ada Pil Cantik, Pil Pintar, kemudian ANC terpadu, jadi pemeriksaan kehamilan secara terpadu, pemeriksaan calon pengantin, pemberian makanan pada ibu hamil, balita yang bermasalah gizinya. Kemudian kita juga ada kelas ibu hamil, kelas ibu balita, dulu kelas remaja, tetapi sekarang sudah bertransformasi menjadi posyandu remaja. Kemudian ada pembentukan desa binaan ASI eksklusif, karena memang salah satu kegiatan yang sangat-sangat bisa mendukung tadi stunting itu adalah pemberian ASI eksklusif. Kemudian dari Dinas Kesehatan sendiri nyun sewu dengan dukungan
anggaran dari pusat, kita selalu mengusulkan pengadaan antropometric kit. Jadi untuk mengukur, nimbang berat badan tadi, kita alhamdulillah disupport dari pusat. Kemudian ada pelatihan pemberian makan pada bayi dan anak, pembentukan konselor ASI, ada pembinaan desa siaga, kemudian rutin dari Promkes kita siaran rutin apa-apa itu yang perlu disampaikan di masyarakat. Pemasangan banner, spanduk, orientasi PMBA pada tenaga kesehatan, pada kader, dan banyak lagi. Jadi intinya dari desa sangat bisa mendukung, karena kembali lagi ini angkanya atau kegiatannya itu ada di Posyandu, di mana Posyandu itu seperti kita ketahui adalah milik desa. Kita hanya mendukung, Posyandu itu ada 5 meja dan kita mendukung di pelayanan kesehatannya. Itu saja yang bisa kami sampaikan di awal, mungkin nanti di belakang kita lanjut dengan diskusi. Begitu Pak Nugroho. Mantap, matur nuwun sekali Bu Arum, luar biasa. Begitu detailnya tadi disampaikan oleh Bu Arum dengan berbagai permasalahan, definisi yang perkembangan strategi yang ada di Dinas Kesehatan. Tentunya sudah barang tentu kita selaku sobat desa sudah mulai berkarya, kira-kira apa yang bisa diberikan oleh desa terhadap masyarakat, keluarga, sehingga stunting ada di desa ini bisa kita minimalisasi Pak ya Bu ya. Tentunya alhamdulillah dari tahun ke tahun kita angkanya sudah mulai mengecil ya Bu ya. Sudah hampir per tahun 2002 ini 12,74 ya, luar biasa. Dan tentunya kami berharap apa yang telah disampaikan oleh Ibu Arum ini nanti sedikit banyak dari moderator Pak Fatoni bisa memberikan sebuah saran masukan ataupun mungkin pertanyaan-pertanyaan untuk pengembangan tanya jawab kita ini. Karena tentunya kami yang ada di Permades barangkali sudah ada semacam masukan dari desa, kebijakan-kebijakan dana desa, mungkin dari Pak Asek, silakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih, langsung nanggapi saja karena udah detail tadi. Cuma ada satu hal yang menggelitik ini Bu Arum. Ketika disebutkan di Batang itu yang tertinggi angka stunting bawang. Nah, ini kebetulan Pak Ari sama saya itu orang Bawang nih. Aduh, Ini apakah kami berdua itu termasuk karena korban stunting kan? Dan kebetulan beda-beda semua Pak Sek ya. Aduh. Jadi maksud saya begini, jadi bayangan kami sebelumnya itu kalau pikiran stunting ya karena postur tubuh saja, bayangan kami. Nah, ternyata kan yang saya pikirkan ternyata berbeda, bahwa stuntingnya termasuk di dalam rangka pertumbuhan Dan perkembangan itu terutama. Kalau pertumbuhan jelas perkembangan. Nah, kami di bawah ini berdua pertumbuhannya sebenarnya cukup, tapi ke samping bukan ke atas. Karena kedinginan Bu, jadi mengkerut katanya Bu. Yang kedua nih juga kami sebenarnya kalau melihat angka itu seneng. Dari 2020 dari 16%, 14%, 12%. Saya seneng. Terus kemudian 6.000, 5.000, 4.000 seneng. Ya kan? Seakan-akan pertanyaannya begini, apakah 5.000 itu termasuk bagian 6.000 atau enggak? Apakah 6.000 itu data terpisah, terus kemudian sesuk objeknya berbeda? Atau sebenarnya karena kurun waktu antara pendataan untuk mengatur stunting kan telah dari umur 0 sampai 2 tahun. Otomatis ketika di 2020 itu terdata stunting, kan akan terdata ulang di 2020. Sehingga dalam pertanyaan saya, angka-angka yang berkurang itu tersendiri atau bagian dari yang tahun atasnya, atau juga di tahun yang berikutnya itu angka kelahirannya menjadi semakin kecil. Kayak tidak stunting berkurang karena angka kelahiran yang semakin turun. Yang kedua, yang ketiga ini Bu, yang ketiga. Jadi betul disampaikan oleh Bu Arum bahwa tahun 2022 ini di program prioritas dana desa kan memang untuk stunting.
Dan itu juga termasuk untuk 2023, Bu. 2023 itu program prioritas dana desa itu salah satunya juga masih untuk stunting. Nah, yang ingin kami tahu dan barangkali nanti didengarkan oleh semua sahabat desa, baik Pak Kades atau Prakadesa, terutama nantinya akan merencanakan untuk Pembiayaan. hal-hal yang harus dibayar dari dana desa. Oke, kembali saja. Bayangan kami nek stunting cara ngatasinya dengan PMT, tok til itu. Ya kan? Padahal kalau saya berpikir dikasih PMT kalau kemudian hanya di balai desa tapi di rumahnya yang lebih lama di rumahnya nggak diintervensi kan sama saja. Lah sebenarnya yang paling utama nih Bu. Nah, apakah yang mengaruh itu kan airnya yang nggak berkualitas atau bisa jadi hal-hal yang lain sehingga nanti dana desa itu tidak semata untuk PMT, untuk PMT, tapi ada hal-hal yang lain barangkali bisa menunjang di dalam rangka untuk penurunan angka stunting. Nah, yang kedua, posyandu kan seakan-akan menjadi ranah anak balita saja. Padahal tadi sudah disampaikan oleh Bu Arum bahwa di dalam rangka untuk pencegahan stunting itu ya yang langsung ada yang khusus bayi di bawah 3 tahun atau juga termasuk untuk yang si cantik itu loh Bu Arum, untuk pil para remaja. Nah ini saya nggak tahu ini apakah itu sudah full bisa dibiayai atau diampu oleh Dinas Kesehatan, baik menggunakan dana kabupaten maupun bantuan dari provinsi atau pusat. Kalau itu memang sudah mencukupi, no problem. Tapi kalau belum mencukupi, barangkali juga ini bisa disampaikan nanti oleh Bu Arum bahwa di samping target atau sasaran dana desa yang untuk stunting itu untuk bayi, tapi juga bisa untuk yang tadi yang remaja-remaja ini. Nah, apa juga yang harus dilakukan oleh desa? Mungkin sementara itu, Bu Arum. Monggo Bu Arum, luar biasa pertanyaannya sangat menukik sekali ini. Betul. Dan ternyata memang luar biasa yang disampaikan Pak Sek ini memang kejadian yang aktual sekali di desa, dan barangkali kebijakan-kebijakan desa dengan dana desa bisa Ibu sinkronisasikan sehingga apa yang jadi sebuah permasalahan desa bisa tercover dari kebijakan-kebijakan Dinas Kesehatan Ibu. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Pak Sekdin, sangat luar biasa tadi terkait angka. Jadi kita semua di EPPGBM itu Bapak semua balita, jadi 0 sejak lahir dimasukkan sampai 5 tahun. Betul. Kemudian di situ ketika ditemukan ada kurva itu nyun sewu, kalau stunting itu indikasinya di pendek dan sangat pendek, itu akan ada lonceng. Jadi ketika mereka yang bermasalah itu ada lonceng tanda bahwa bayi itu bermasalah, dan itu akan dilanjut dengan pemantauan tubuh kembang tadi. Begitu. Dan benar yang disampaikan Pak Sekdin tadi, ketika itu apakah itu orangnya sama atau itu otomatis ketika bayi itu dinyatakan stunted tadi, nyun sewu awalnya kan stunted ya Pak ya, stunted itu belum diluluskan sebelum usia 5 tahun. Jadi ketika tahun ini berarti masuk di situ juga. Tadi yang 6.000 kemudian menjadi 5.000, 4.000 termasuk anak-anak yang katakanlah sudah lulus tadi. Jadi kita mengistilahkannya bukan sembuh ya. Karena menurut dokter anak itu nyun sewu, ketika sudah ada gangguan tumbuh kembang itu dan ketika dinyatakan sudah stunting itu tidak bisa sembuh. Begitu, jadi hanya bisa lulus, jadi dicorek sudah lulus 5 tahun belum. Jadi kita kawal terus sejak usia 0, 2 sampai 5 tahun. Itu berarti otomatis ada yang ini berarti masuk tahun ini, besok masuk tahun berikutnya. Kemudian tadi sangat menarik yang disampaikan apa saja kontribusi desa yang bisa disampaikan. Jadi alhamdulillah saya terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Batang
karena indikator di kami, jadi ada SPM, standar minimal pelayanan kesehatan itu ada 10. Kebetulan di seksi kami itu ada 5 sendiri Pak Bro. Dan alhamdulillah karena indikatornya sangat penting, apalagi kematian ibu, kematian bayi itu menjadi indikator untuk menentukan derajat kesehatan suatu wilayah. Alhamdulillah ketika saya mengajukan itu selalu di ACC. Saya pernah diberi anggaran APBD 2 untuk kelas ibu saja, kelas ibu hamil itu 300 juta. Dan itu nyun sewu pancingan, dalam arti kita dibantu baik dari pusat, provinsi, APBD 2 itu untuk memancing. Jadi ini diberi kegiatan ketika jalan itu untuk biar dilanjutkan oleh desa. Jadi untuk kelas-kelas ibu hamil, kelas ibu balita itu hari ini masih dibantu dengan adanya dari BOK, jadi bantuan operasional untuk kesehatan, tetapi sekali lagi itu tidak untuk semua desa. Nah harapannya, katakanlah saya hamil, saya ikut kelas ibu hamil itu, karena itu media untuk mengetahui kesehatan, peningkatan kualitas. Nah untuk kalau jaga nih anggaran itu dari bantuan pemerintah, tentu itu tidak cukup. Nah itu nyun sewu sekali lagi desa, tapi alhamdulillah untuk kelas ibu hamil ini sudah ada beberapa desa yang sudah memfasilitasi, walaupun belum semua mencangkup. Harapan saya ketika saya menjadi ibu hamil itu ada ibu hamil, semua ibu hamil itu ikut. Nah ini yang belum, jadi mohon dialokasikan dari dana desa juga Ibu ya. Kemudian yang lebih penting, karena ini sifatnya yang lebih penting adalah pencegahan. Perlu diketahui juga bahwa angka pernikahan dini kita Kabupaten Batang masih sangat tinggi. Jadi ibu-ibu yang di desa, Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, untuk mengaktifkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan remaja ini. Biar nyun sewu tidak pikir aku Pak kawin gitu ya. Jadi ketika kumpul ada peningkatan pengetahuan, ada kegiatan yang intinya kita tidak mencegah mereka menikah, tapi silahkan menikah pada usia yang sehat, yang tepat. Itu jadi di awal, jadi untuk melihat nyun sewu kejadian kita luar biasa, ada banyak kehamilan di luar nikah juga yang nanti akan mengakibatkan kematian. Di saya itu datanya lengkap, yang begini yang begini. Jadi untuk mengedukasi, mungkin membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kemudian mendukung kita selama ini yang sudah kita itu adalah ke sekolah-sekolah pemerintah yang tadi Pil Cantik Pil Pintar. Dan mungkin yang tidak sekolah ini padahal banyak angkanya. Nah ini nyun sewu juga dibantu dari dana desa, karena desa itu lebih sasarannya siapa dan ini di mana lokasinya. Jadi untuk duyun-duyun ke sana. Dan intinya sejak remaja, kemudian sekali lagi gini Pak Nugroho, di kita itu ada pemeriksaan calon pengantin Jadi edukasi, pengetahuan bagaimana reproduksi sehat, nyun sewu kemudian menjadi keluarga yang sehat. Untuk menikah itu tidak hanya cinta saja, tetapi bagaimana pengetahuan kita, kesiapan tubuh kita, kesehatan tentunya. Jadi ada pemeriksaan kesehatan yang diharapkan, dan ini tidak wajib Bapak Ibu, tetapi sempat menjadi masalah. Contohnya ngeten, ketika calon pengantin mau periksa, itu puskesmas menyiapkan pemeriksaan triple eliminasi, triple. Jadi untuk penyakit HIV, sipilis, dan sebangsanya itu. Jadi itu tidak wajib. Tetapi saya pribadi nyun sewu untuk mencegah ketika diketahui penyakit ini ada di ibu hamil, tentu itu penanganannya sudah sangat rumit. Jadi akan lebih baik kalau dilakukan pencegahan. Jadi ketika belum melangsungkan pernikahan, belum terjadinya hubungan suami istri, untuk diperiksa apakah saya sehat, apakah calon suami saya sehat. Tetapi sekali lagi, kesehatan tidak menentukan bisa nikah atau tidak. Kesehatan hanya memeriksa. Kemudian saya diperiksa, diberitahu hasilnya.
calon suami saya di break. Lah masalah saya cerita ke suami saya, katakanlah ketika saya itu tergantung individu. Iya. Jadi pemeriksaan tetap jalan, tapi nikah itu tergantung dua pihak. Tetapi kemarin ada beberapa yang menolak, Pak Nugroho, katanya lebih apa ya, dalam tanda kutip mempersulit lah. Jadi ini kita tidak mempersulit. Kami hanya biar semua sehat. Jadi sehat semua. Ketika salah satunya dinyatakan positif juga tidak perlu takut karena ada obatnya. Asal kita mau mengkonsumsi. Jadi untuk dana desa itu sebenarnya diharapkan bisa mendukung. Alhamdulillah lewat antropometri kit itu sudah difasilitasi oleh pusat, karena alhamdulillah di tahun 2003 saya sudah mengalokasikan semua posyandu, tetapi belum dides karena belum des. Begitu mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai tambahan dari pertanyaan Pak Sekretaris. Sebenarnya gini, nek luwih gampangnya mana ya? Luwih gampangnya contoh. Jadi contoh sebuah kegiatan. Ketika nanti desa dalam tanda kutip itu sudah amanah dari pusat ya, untuk stunting amanah itu. Jadi mau tidak mau itu desa harus. Nah, main desa kayak orang terkungkung saja dengan contoh pada sampaikan di samping PMT posyandu, di samping untuk pembinaan. Nah, yang sama adalah langsung contoh item-item. Oh ya, contohnya jadi terima kasih Pak Sekdin karena waktunya memang terlihat sudah jadi peningkatan pengetahuan seperti contoh saya remaja, apa sih yang harus saya ketahui tentang kesehatan reproduksi, apa yang harus saya jaga ketika saya nanti akan menikah, apa yang harus saya lakukan ketika saya hamil. Jadi harapannya itu untuk masyarakat dikondisikan, dipastikan mengetahui. Jadi ketika kita mau menikah, itu kita tahu kita harus apa dan mau apa. Suami kita mempunyai kewajiban apa. Begitu. Jadi intinya diawali dari keluarga. Keluarga yang mana itu menjadi unit terkecil di mana ketika bermasalah semua akan masalah. Jadi dorongannya membuat kegiatan-kegiatan remaja yang berkualitas, bermakna sehingga mereka akan sedikit mengurangi pikiran untuk segera menikah. Kalaupun sudah saatnya menikah, mereka akan dalam kondisi kesehatan yang maksimal dan siap mempunyai keturunan. Oke. Luar biasa itu. Jadi terima kasih nih Bu Arum. Jadi ini tolong kepada semua sahabat desa semuanya, baik Pak Lurah, Pak Kades, terutama nanti yang akan nyusun perencanaan di 2023 terutama 2023, karena yang paling dekat adalah perencanaan 2023. Jadi kita ya mungkin saya ulang kembali, tadinya terkungkung bahwa pencegahan stunting ya lihat posyandu itu. Nah, PMTAS itu. Ternyata ada hal yang jauh lebih urgent untuk dilaksanakan, yaitu tentang pemahaman, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hal-hal tentang penyebab stunting dan cegah dini stunting. Nah, ini yang tadi saya sempat di belakang cerita. Setelah reformasi itu ada hal kayak alergi ketika ada OPD nganggarkai untuk penyuluhan, kan seperti itu. Nah ini karena ternyata jauh lebih tinggi manfaatnya untuk mencegah daripada mengobati. Jadi saya berharap di tahun 2023 untuk stunting itu coba ditonjolkan kayak semacam pembinaan terhadap calon ibu, termasuk remaja, termasuk calon suami istri. Sehingga hal-hal yang nanti di kemudian hari itu mereka sudah cegah dini dari diri mereka sendiri, bukan dari luar. Betul. Bukan dari dinas, bukan dari desa, atau bukan dari PKK dan sebagainya. Mungkin itu Bu Arum. Nah, saya terima kasih banget ini atas kehadirannya ke sini. Sebenarnya waktunya harusnya lama lagi nih Bu Arum, karena ternyata ini meskipun pengetahuan baru tapi menarik juga. Dan saya juga minta maaf ini kebetulan Pak Kadis tidak bisa hadir di sini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi harkat yang nanti bisa dimunculkan, dan kerjasama ini mudah-mudahan terus berjalan baru. Kita saling terkait, kita saling membantu sebagai
satu kewajiban Pemda dengan OPD masing-masing. Saya terima kasih, manakala ada hal yang kurang dari saya pribadi, saya minta maaf dan saya kembalikan kepada Mas Ari. Oke, terima kasih Pak Sek, luar biasa tadi yang disampaikan oleh Bu Harum dan Pak Sek diakhiri dengan statement bahwa harapannya bahwa kita tidak terkungkung dengan usulan-usulan PMTAS ataupun mungkin kaitannya dengan masalah posyandu saja, tetapi bagaimana kita memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah sosialisasi, begitu perannya kesehatan reproduksi barangkali, kesehatan masyarakat melalui pembinaan-pembinaan posyandu, karena kadang nuwun sewu ini merupakan sebuah program-program yang sangat penting sekali guna mendukung agar stunting yang ada di Batang ini akan semakin tahun semakin berkurang dan masyarakat Batang masyarakat yang sehat dan sejahtera gitu Bu ya. Amin. Dan tentunya kami selaku host Nugroho Ari Gunadi menyampaikan terima kasih sekali Ibu. Ini merupakan sebuah koordinasi yang luar biasa. Kolaborasi kita ini, karena bagaimana mungkin program-program pemerintah kalau hanya kita saja yang mengawali, tentunya harus ada semacam komunikasi koordinasi dengan dinas kesehatan desa yang merupakan ujung pelaksana di tingkat desa. Semoga Bapak Ibu Sobat Desa, mari kita wujudkan Kabupaten Batang ini dengan bebas stunting yang diawali dari desa Panjenengan. Perencanaan yang matang dari desa tentunya akan bisa membuat semacam kegiatan-kegiatan yang nantinya berdampak pada kualitas hidup masyarakat Batang yang lebih baik. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sami-sami.